Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Sore. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara terkait pencabutan kartu identitas pers istana milik jurnalis CNN Indonesia. Prasetyo memastikan bakal mencari jalan keluar terkait pencabutan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Informasi lainnya pemirsa, Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 melahirkan dua klaim kepemimpinan, yakni Agus Suparmanto dan calon petahana Mardiono. Pemirsa, inilah One News Sore selengkapnya. PT Shell Indonesia menyatakan rencana pelepasan bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum di tanah air, namun pelepasan bisnis ini tidak ada kaitannya dengan isu keterbatasan pasokan bahan bakar minyak yang ramai belakangan ini. PT Shell Indonesia menyatakan rencana pelepasan bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di tanah air. Namun, pelepasan bisnis ini tidak ada kaitannya dengan isu keterbatasan pasokan bahan bakar minyak atau BBM yang ramai belakangan ini di masyarakat. Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea menyampaikan proses pengalihan kepemilikan SPBU Shell kepada konsorsium Citadel Pacific Limited dan Sevas Group tetap berjalan sesuai jadwal. Shell menegaskan proses transisi yang ditargetkan selesai pada tahun 2026 tetap memerlukan persetujuan regulasi dari pemerintah. Perusahaan itu juga telah melakukan koordinasi intensif untuk memastikan kelancaran pengalihan. Shell juga akan terus memasok BBM langsung sehingga pelanggan dapat mengakses produk dengan standar mutu global. Adapun pengumuman pelepasan bisnis SPBU ini sudah disampaikan sejak Mei 2025. Jaringan bisnis Shell mencakup sekitar 200 SPBU, dengan lebih dari 160 unit dimiliki langsung, serta terminal BBM di Gresik, Jawa Timur. Citadel Pacific, calon pengelola baru, dikenal memiliki portofolio beragam di Asia Pasifik, dan saat ini memegang lisensi merek Shell di Guam, Makau, Hong Kong, dan lainnya. Mitra lokalnya Sevas Group merupakan distributor pelumas Shell terbesar di Indonesia. Kemudian, langkah pelepasan SPBU tersebut disebut bagian dari strategi transformasi portofolio Shell. Hal ini sejalan dengan komitmen global perusahaan yang dipaparkan dalam Capital Markets Day. Menanggapi hal itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menjamin stok BBM di Indonesia aman, meski Shell akan tarik bisnis SPBU dari Indonesia mulai dari 2026 mendatang. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman menegaskan perginya PT Shell Indonesia selaku anak perusahaan Shell PLC atau Shell adalah urusan bisnis. Terkait dengan kelangkaan BBM di sejumlah SPBU Shell, Laude menjelaskan karena disebabkan oleh proses negosiasi dengan PT Pertamina Persero yang belum rampung. Laude menegaskan, stok BBM Shell dan badan usaha swasta lain memang sangat tergantung dari pasokan Pertamina. Hal ini sejalan dengan kesepakatan membeli atau mengimpor BBM lewat Pertamina dalam pertemuan di Kementerian SDM pada Jumat 19 September 2025 lalu.
Syarat yang diajukan Shell hingga BP AKR adalah BBM yang dibeli dari Pertamina masih base full, alias belum dicampur. Kendati begitu, sampai sekarang baru PT Vivo Energy Indonesia yang sepakat menyerap BBM dari perusahaan plat merah tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara terkait pencabutan kartu identitas pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia. Prasetyo memastikan bakal mencari jalan keluar yang terbaik terkait pencabutan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Ia mengaku telah memerintahkan BPMI untuk berkomunikasi dengan CNN Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara terkait pencabutan kartu identitas pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia. Prasetyo memastikan bakal mencari jalan keluar yang terbaik terkait pencabutan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi atau BPMI Sekretariat Presiden tersebut. Ia juga mengaku telah memerintahkan BPMI untuk berkomunikasi dengan CNN Indonesia. Prasetyo mengatakan pertemuan antara Istana dengan CNN Indonesia juga bakal dilakukan pada hari ini, Senin 29 September 2025. Terpisah, pemimpin redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, mengonfirmasi terjadinya pencabutan kartu identitas pers Istana atas nama jurnalis Diana Valencia. Menurut Titin, kejadian berlangsung pada Sabtu 27 September 2025, sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Ketika seorang petugas BPMI Sekretariat Presiden mengambil langsung ID pers tersebut di kantor CNN Indonesia. Titin menyatakan pihaknya terkejut atas tindakan tersebut dan mempertanyakan dasar pencabutan ID pers tanpa penjelasan resmi. CNN Indonesia telah mengirimkan surat kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta klarifikasi atas keputusan itu. Ia menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan wartawannya kepada Prabowo terkait program makan bergizi gratis atau MBG tengah menjadi perhatian publik. Di sisi lain, Dewan Pers meminta Istana mengembalikan identitas atau ID liputan wartawan CNN Indonesia Diana Valencia yang dicabut usai bertanya soal MBG ke Presiden Prabowo Subianto. Dewan Pers mengingatkan kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers. Mereka juga mengimbau semua pihak menghormati tugas dan fungsi pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menyatakan telah menerima pengaduan terkait pencabutan ID pers reporter CNN Indonesia yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Ia juga berharap agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto memantau maraknya dugaan kasus keracunan terkait program makan bergizi gratis di berbagai daerah selama kunjungan kerja ke luar negeri. Presiden lalu memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana buntut rentetan kasus keracunan menu MBG. Presiden Prabowo Subianto ternyata memantau terkait maraknya dugaan kasus keracunan soal program makan bergizi gratis atau MBG di berbagai daerah. Prabowo memantau langsung persoalan yang terjadi selama dirinya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Lalu Presiden memanggil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, buntut rentetan kasus keracunan menu MBG. Dadan menjelaskan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit, sehingga total ada sebanyak 31 juta penerima. Ia juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa atau KLB keracunan yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian. Lalu pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian. Dadan menjelaskan faktor lain yang memicu insiden tersebut ialah kualitas bahan baku dan kondisi air. Dia juga menyebut terdapat pelanggaran yang tidak sesuai dengan prosedur operasi standar atau SOP oleh dapur MBG. Menanggapi hal itu, Prabowo memberikan 4 instruksi melalui Dadan, diantaranya adalah memerintahkan peningkatan tata kelola SPPG untuk mencegah keracunan berulang. Prabowo juga memerintahkan agar SPPG memiliki koki terlatih dan meminta dapur yang memproduksi menu MBG dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan. Kepala negara menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray. Prabowo mengatakan SPPG juga harus memasang filter air untuk menjamin kualitas air yang digunakan. Serta, ia juga meminta agar SPPG dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. Prabowo berharap agar langkah itu dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman dan terpercaya. 12 menteri dan kepala badan menggelar rapat koordinasi terbatas di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes untuk membahas kasus ribuan anak yang mengalami keracunan akibat program makan bergizi gratis atau MBG. Dua belas menteri dan kepala badan menggelar rapat koordinasi terbatas di Kementerian Kesehatan untuk membahas kasus ribuan anak yang mengalami keracunan akibat program makan bergizi gratis atau MBG. Dari hasil rapat tersebut, diputuskan beberapa langkah evaluasi, di antaranya menutup sementara satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bermasalah selama proses investigasi, serta mewajibkan seluruh SPPG memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pihaknya belum menerima data lengkap mengenai jumlah SPPG yang sudah memiliki SLHS.
Karena itu, Kemenkes menekankan percepatan penyelesaian sertifikat tersebut agar semua SPPG dapat memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Datanya saya belum dapat secara lengkap, ya. Tetapi memang sertifikat hygiene dan layak sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya gitu ya, standar juga dari prosesnya supaya baik. Dan diharapkan dalam 1 bulan selesai semuanya. Kenapa? Belum cukup. Memang harus ada juga prosesnya benar-benar dijaga. Dan kita tadi sudah bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa. Itu semua sudah kita sepakati lah bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi seperti ini. Pak, berarti dalam sebulan ini kalau misalnya SPPG itu tidak punya SDM? Diketahui, Presiden Prabowo memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama sejumlah pejabat terkait untuk membahas langkah penanganan. Ia mengakui sejak awal program MBG masih terdapat sejumlah kekurangan, namun yakin hambatan itu bisa diperbaiki agar tujuan program tercapai. Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 melahirkan 2 klaim kepemimpinan Partai Kabah. Keduanya adalah kubu mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Agus Suparmanto, dan calon petahana Mardiono. Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 melahirkan 2 klaim kepemimpinan Partai Kabah. Keduanya adalah kubu mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Agus Suparmanto, dan calon petahana Mardiono. Sejak awal suasana Muktamar 10 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu 27 September 2025 sudah memanas sejak pembukaan. Pemilihan Ketua Umum yang semestinya dilangsungkan pada Minggu 28 September 2025 mendadak dipercepat oleh panitia. Alasannya karena situasi tidak kondusif, kubu Mardiono mengklaim bahwa jagoannya telah terpilih secara aklamasi untuk memimpin partai periode 2025 hingga 2030. Sehari setelahnya, kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa Agus terpilih secara aklamasi untuk memimpin P3 5 tahun ke depan. Ketua Pimpinan Sidang Paripurna menyebutkan Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar 10 di Hotel Mercure Ancol. Menurut dia, keputusan tersebut diambil tanpa ada peserta yang meninggalkan arena forum. Suasana Muktamar 10 memang sudah memanas sejak PLT Ketua Umum P3 Mardiono membuka Muktamar Sabtu sore. Aksi saling teriak bersahutan terjadi antara pendukung Mardiono yang meminta agar kepemimpinannya dilanjutkan 5 tahun mendatang. Bahkan pendukung dua kubu tersebut sempat terlibat dorong-dorongan di depan ruang sidang. Tensi makin memanas ketika kedua kubu mulai adu jotos hingga melemparkan kursi. Muktamar
Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menghasilkan dualisme kepemimpinan antara Agus Suparmanto dan Mardiono. Agus mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum periode 2025-2030 dan segera mengurus keabsahan pengurusan di Kementerian Hukum. Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan P3 dari tanggal 27 hingga 29 September 2025 menghasilkan 2 kepemimpinan. Agus Suparmanto menjadi salah satu nama yang diklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum P3 periode 2025 hingga 2030. Agus mengungkapkan ia akan segera mengurus keabsahan organisasi partai ke Kementerian Hukum atau Kemenkum. Meski saat ini terdapat dualisme kepengurusan yang dipimpin dirinya dan Mardiono. Kendati demikian, Agus tidak menyebut secara detail kapan ADRT dan susunan kepengurusan P3 periode 2025 hingga 2030 akan didaftarkan ke Kemenkum. Terkait dualisme kepemimpinan, ex-Menteri Perdagangan era Joko Widodo tersebut berharap dapat diselesaikan di internal partai dengan mekanisme yang ada. Ia mengatakan tidak ingin masalah kepengurusan tersebut diselesaikan melalui mekanisme arbitrase di luar partai. Agus percaya diri bahwa status keabsahan dirinya sebagai Ketua Umum memiliki landasan hukum yang kuat. Ketua Majelis Pertimbangan P3 2020 hingga 2025 Rohmah Murmuzi menyampaikan bahwa kedepannya Agus telah menunjuk 12 orang. Anggota formatur untuk menyusun kepengurusan partai selama periode 2025 hingga 2030 mendatang. Mantan Ketua Umum P3 itu berharap Mardiono yang masih berseberangan dapat ikut serta dalam bahtera yang sama di P3 bersama Agus Suparmanto. Ia menjanjikan Mardiono diberi tempat mulia bila ikut bergabung di bawah naungan Agus Suparmanto. Setelah sekian dekade tersimpan di negeri orang, sebanyak 30.000 artefak dan dokumen sejarah milik Indonesia akan kembali ke tanah air. Kabar menggembirakan ini disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai kunjungan kenegaraan ke Belanda, menandai baru upaya pemulihan warisan budaya. Setelah puluhan tahun berada jauh dari tanah kelahirannya, sekitar 30.000 artefak dan dokumen bersejarah milik Indonesia akhirnya akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kabar ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan kenegaraan ke Belanda pada Jumat 26 September lalu. Pemerintah Belanda menyatakan kesepakatan untuk mengembalikan sekitar 30.000 artefak dan dokumen bersejarah milik Indonesia.
Dalam lawatan tersebut, Presiden Prabowo diterima secara resmi oleh Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huis-ten-Bosch, Den Haag. Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis, salah satunya mengenai pengembalian benda-benda budaya yang sebelumnya dibawa dari Indonesia oleh pihak Belanda. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penyambutan oleh Raja dan Ratu Belanda berlangsung hangat dan penuh kehormatan. Ia menilai bahwa keputusan Belanda untuk mengembalikan ribuan artefak tersebut merupakan bentuk itikat baik dan komitmen untuk menjaga hubungan bilateral yang harmonis antara kedua negara. Senada dengan pernyataan Presiden, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa artefak yang akan dikembalikan meliputi benda-benda bersejarah dari Jawa, fosil, serta dokumen penting milik Indonesia. Teddy menjelaskan bahwa proses pengembalian akan dilakukan secepat mungkin dan dikoordinasikan melalui Menteri Kebudayaan. Ia menambahkan bahwa meskipun proses pengembalian ini telah berlangsung cukup lama, kesepakatan final akhirnya tercapai dalam pertemuan tersebut, dan pengembalian akan segera direalisasikan. Kunjungan Presiden Prabowo ke Belanda juga dianggap sebagai momen istimewa karena turut disambut langsung oleh Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima secara bersamaan. Penyambutan semacam ini dinilai langka dan menjadi bentuk penghormatan tinggi dari Kerajaan Belanda terhadap Indonesia. Sebagai informasi tambahan, Presiden Prabowo dan Raja Willem-Alexander sama-sama memiliki latar belakang militer yang disebut turut menciptakan suasana pertemuan yang lebih akrab dan bersahabat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.